Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa kurma yang berbahagia, marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kepada Allah lah kita patut memuji, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa kurma yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merasakan keistimewaan Ramadan, seluruh umat Islam di dunia akan merayakan hari besar, yakni Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri diartikan sebagai hari suci atau hari di mana umat Islam seperti terlahir kembali dan bersih dari dosa. Idul Fitri atau yang biasa disebut dengan hari Lebaran adalah salah satu momen yang ditunggu oleh umat Islam baik di Indonesia atau di negara lain. Idul Fitri dirayakan pada tanggal 1 Syawal. Pada tanggal tersebut, umat Islam akan melaksanakan sholat Idul Fitri atau yang biasa kita sebut dengan sholat Id. Hukum dari sholat Id itu sendiri adalah sunnah. Namun, beberapa hadis dan dalil menyatakan bahwa hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah wajib. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri atau sholat Id yaitu di pagi hari, sekitar pukul 7 sampai 8. Untuk tempat yang digunakan dalam melaksanakan ibadah sholat Id yaitu di tanah lapang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa sholat Idul Fitri di sebuah tanah lapang lebih afdol daripada sholat Id di dalam masjid. Namun jika memiliki uzur seperti hujan dan tidak adanya tanah lapang di sekitar tempat tinggal, maka sholat Id boleh dilaksanakan di dalam masjid. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama yaitu mandi dan mensucikan diri. Yang kedua, memakai pakaian terbaik. Pakaian terbaik ya, bukan pakaian baru atau baju baru. Yang ketiga, makan sebelum berangkat. Yang keempat, berjalan kaki dan menempuh jalan yang berlainan ketika berangkat dan pulangnya. Yang kelima, melafalkan takbir. Tata cara sholat Idul Fitri yaitu sholat Idul Fitri hampir sama cara pelaksanaannya seperti sholat wajib atau sholat sunnah lainnya. Hanya saja terdapat sedikit sekali perbedaannya. Sholat Idul Fitri dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah dan tidak ada azan maupun iqomah untuk mengawalinya. Yang pertama yaitu dimulai dengan takbiratul ihram sebagaimana sholat lainnya. Yang selanjutnya bertakbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram dan dengan melafadzkan kalimat takbir. Di antara takbir-takbir tersebut yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat lainnya pada rakaat pertama. Kemudian lakukan gerakan sholat seperti pada sholat sebagaimana biasanya, yakni ruku, iktidal, dan sujud.
Setelah bangkit dari rakaat pertama dan masuk rakaat kedua, bertakbir sebanyak 5 kali. Kalau di rakaat pertama tadi 7 kali, kalau di rakaat kedua yaitu 5 kali. Dan dengan lafadz yang sama seperti rakaat pertama tadi, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Kemudian lakukan gerakan sholat sebagaimana biasanya sampai tahiyat akhir dan salam. Demikian pengertian dan segala penjelasan tentang sholat Idul Fitri yang perlu diketahui. Semoga kita sebagai umat Islam bisa melaksanakan ibadah sholat Id tanpa halangan suatu apapun. Salat Id ini sangat afdol dilakukan terutama setelah sebulan penuh melaksanakan puasa. Apabila puasa dan ibadah yang kita laksanakan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin, amin ya robbal alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.